Yang saya tawarkan sama rakyat, yang pasti saya mau mensejahterakan rakyat, satu. Yang kedua, yang pasti saya kepingin bunuh yang namanya koruptor-koruptor itu, saya kejar. Itu aja. Dua itu ya? Iya, itu otomatis itu harus itu. Kalau enggak gitu nggak selesai ini urusan. Ya, kalau pikiran logika seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya bahwa Allah itu Maha Kuasa, itu kita harus yakin, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Kalau kita masih nggak yakin ya jangan hidup. Saya mau calon presiden misalkan, kalau kita nggak punya keyakinan nggak mungkin jadi. Pertanyaan saya, Bapak yakin? Saya yakin saya yang presiden 2024. Berapa persen? Ya sudah 1000% nggak apa-apa. kita ini bukan menjemput takdir. Orang boleh menilai saya sombong, silakan. Itu bukan kita. Saya hanya mau melatih. Pak Ketua ya, kembali ini terakhir ya, kembali tadi kan Pak Ketua selalu mengatakan yang Maha Kuasa maksud. Iya, orang tahu juga yang Maha Kuasa itu. Tapi apa kalau misalnya Pak Ketua itu marketer ya kan, seorang penjual ya kan, apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat sehingga Lanyala bilang saya bukan capres tapi presiden 2024 gitu. Yang saya tawarkan sama rakyat, yang pasti saya mau mensejahterakan rakyat, satu. Yang kedua, yang pasti saya kepingin bunuh yang namanya koruptor-koruptor itu, saya kejar. Itu aja. Dua itu ya? Iya, itu otomatis itu harus itu. Kalau enggak gitu nggak selesai ini urusan. Tapi ada satu hal ya, kadang-kadang ketika misalnya harus berkompromi dengan dukungan terhadap partai politik, bisa jadi kemudian banyak hal yang terkait, ya kan, mengikat, sehingga nggak bisa kemana-mana juga. Banyak orang pesimis karena gimana mau menang kalau nggak ada cukup, gimana mau menang? Ya, kalau pikiran logika seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya bahwa Allah itu Maha Kuasa, itu kita harus yakin, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Kalau kita masih nggak yakin ya jangan hidup. Pak Ketua, saya tahu Pak Ketua sering sekali melakukan perjalanan spiritual. Bahkan beberapa hari yang lalu konon katanya Habib Sehan kemarin datang ke rumah ya. Jadi ketika video ini dibuat kemarin, Habib Sehan itu tiba-tiba datang ke rumah Pak Ketua dan nginap dan tidur sampai mulai jam 12:30 sampai jam 11. 12:30 malam. Datangnya jam berapa? 12:30 malam sampai jam 11 tidur. Ya, bangun dia. Jadi kalau orang yang paham Habib Sehan ini, dia dianggap wali, Pak Ketua ya? Katanya begitu. Dan memang orangnya aneh. Gitu. Tapi kalau dari semua perjalanan tirakat itu, sebenarnya apa yang Pak Ketua ingin cari? Karena terus terang aja saudara sekalian, beliau ini ada keris, mungkin jumlah keris Bapak berapa Pak Ketua? 3.000-an lah. Ada 3.000 keris, Allahu Akbar. Kemudian belum lagi benda-benda lainnya ya kan? Termasuk tongkat segala mana tongkatnya tadi bisa dilihat nggak? Iya. Mana tongkatnya? Di mobil. Tongkatnya. Oh, di mobil ya. Nah, ada saya pernah lihat juga. Nanti bisa kita tampilkan shawl yang di sajadah yang dibakar di depan mata saya dan ada videonya nggak mempan, ya kan? Pertama, pertanyaan saya, apa yang Pak Ketua cari dari tirakat-tirakat itu? Lalu barang-barang apa saja yang didapat atau pesan-pesan apa saja yang pernah didapat? Yang pasti kita keliling itu untuk meningkatkan iman kita. Kadang-kala kita kan ragu sama Allah. Tapi kalau kita sudah diperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah,
akhirnya akan membuat kita jadi yakin. Oke. Sama, saya mau calon presiden misalkan, kalau kita nggak punya keyakinan, nggak mungkin jadi. Pertanyaan saya, Bapak yakin? Saya yakin saya yang presiden 2024. Berapa persen? Ya sudah 1000% nggak apa-apa. kita ini bukan menjemput takdir. Oke. Orang boleh menilai saya sombong, silakan. Itu bukan kita. Saya hanya mau melatih. Oke. Melatih sama orang. Kalau kita punya satu keyakinan, kita jangan ragu-ragu. Karena apa? Kita ini bersandarkan kepada Allah. Kalau kita yakin, bersandarkan kepada diri kita sendiri atau kotak kita atau sama orang lain, jadi lemah kita. Tapi kalau kita punya satu keyakinan, bersandarkan kepada Allah, itu sudah nggak usah ragu-ragu. Pak Ketua nggak keberatan kalau saya tulis dalam judulnya nanti, Presiden 2024 saya. Ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Luar biasa, keren. Saya Lanyala Mahmud Mataliti. Oke. Karena kalau saya itu kan, kalau saya bilang Presiden 2024 Lanyala Mataliti, dipikir orang analisis kan? Tapi kalau Presiden 2024 saya, tapi titik 2 itu Mahmud Mataliti, itu luar biasa ya. Jadi itu keyakinan itu ya. Iya. Tadi benda-benda yang pernah didapatkan apa? Misalnya? Banyak ya. Keris juga dapat sendiri itu. Keris. Keris itu nggak beli? Ada yang beli, ada yang dikasih, ada yang dapat sendiri. Termasuk sajadah itu dapat sendiri. Jadi saya boleh minta satu keris, 3.000 kan? Boleh. Boleh, asal betul-betul betul-betul dijaga. Karena yang pasti di dalam Al-Quran itu di surat Al-Hadid, Allah itu menciptakan besi dan batu, diberi kekuatan. Tapi di situ diembel-embeli untuk menegakkan kebenaran. Kita harus adil, harus ini, harus jaga. Jadi perspektif soal besi dan batu itu ya tetap perspektif untuk berbuat adil. Berbuat kebenaran. Jadi benda itu untuk berbuat kebenaran, bukan berbuat kezaliman. Iya. Jadi gitu ya. Kalau kita dikasih benda besi yang namanya pistol, itu untuk berbuat keadilan, bukan untuk menembak orang lain yang tidak bersalah ya. Pak Ketua, ini udah makin hujan saja ya. Saya ingin dengar apa saja waktu tirakat itu yang pernah pesan yang pernah sampai ke Pak Ketua. Yang paling Pak Ketua ingat? Yang paling saya ingat itu ya bahwa saya harus menegakkan kebenaran. Harus betul-betul kita punya empati terhadap rakyat kecil. Saya selalu dipesan, kamu punya rezeki, kamu bagi sama orang kecil, jangan kamu pilih kasih. Itu selalu ada. Itu yang pasti itu. Kemudian jangan tinggalkan ibadahmu, jangan selalu. Ya intinya, pokoknya kita intinya apa ya? Saya kadang-kadang dibilang orang preman, dibilang ini, saya bilang tidak ada urusan, saya bilang itu. Yang penting sejelek-jeleknya saya di hadapan manusia sebagai ahli neraka, buat saya itu saya sangat bangga sekali. Yang penting jangan di hadapan Allah saya sebagai ahli neraka. Nah, itu. Jadi saudara sekalian, beliau ini luar biasa. Yang saya nggak ngalem ya. Puasa Daud masih dijalani. Masih. Jadi beliau ini sehari puasa, sehari enggak. Kemudian juga tadi tahajud, duha dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menjemput takdir tadi. Iya, semuanya itu. Jadi memang saya waktu ditahan itu, coba bayangin, udah jelek-jelekin sudah yang kayak koruptor-koruptor bener, yang mau dianya seperti seolah-olah saya nanti dituntut 10 tahun, yang ini, yang korupsi, sudah macam-macam lah. Intinya kita dimasukkan di dalam tong sampah. Tapi kalau Allah punya mau, pada saat itu saya tetap yakin bahwa saya nggak bersalah. Kemudian di dalam penjara itu saya berdoanya macam-macam. Salah satunya saya berdoa, ya Allah, berilah aku jadi presiden. Ya, tahun 2015 itu? Di 2016 itu 2016. Pada saya ditahan itu, jam 7 bulan saya berdoa. Supaya aku bisa bela rakyat-rakyatku. Tiap hari? Kalau sudah doa ya tiap hari lah. Tidak ada kerjaan, nganggur kita. Allah. Iya toh. Kemudian diucek-ucek. Ya orang bilang ini orang gila ini. Dan itu bekas-bekas tahanan itu silakan masih ada, masih kumpul sama saya. Ya udah, dan alhamdulillah bebas murni. Begitu bebas murni kan, bayangin di depannya orang-orang yang
nggak ngerti bahwa saya bebas murni, saya kan dianggap koruptor. Itu beritanya yang kayak apa? Di Iya, TV, iya, di iya. koran kayak apa? Iya, pokoknya buruk sekali nama Lanyala pada waktu itu. Nggak ada. Tapi kalau Allah punya mau, coba kita bayangin. Tahun 2016 saya masih di dalam penjara. Tahun 2019 saya dilantik jadi ketua DPD. 3 tahun. Iya. Nggak sampai loh 3 tahun. Iya. Apa nggak kekuasaan Allah itu? Ada teman saya yang sudah bertahun, berpuluh-puluh tahun. Sampai sekarang di orang politik nggak jadi apa-apa. Dia paling tinggi, dia jadi ketua fraksi. Oke. Nah itu kenapa? Itu kan Allah yang ngatur semuanya. Oke.